Sebelum saya menjelaskan tentang batang tekan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan di manakah letak batang tekan, batang tarik, dan batang lentur pada struktur bangunan. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah rangka baja ringan ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan profilnya atau cari sendiri ya di internet untuk profil baja ringan. Nah, baja ringan ini sering dipakai untuk rumah tempat tinggal maupun juga fasilitas umum seperti ruang kelas SD, SMP, kemudian juga fasilitas pendidikan yang lain, gedung-gedung yang lantai 1 dan sebagainya, aula juga bisa. Nah, misal ya, ini adalah rangkaian baja ringan dan beberapa rangka yang sudah terpasang ya. Jadi kalau baja ringan itu memang agak rapat, jaraknya itu 1 sampai 1,2 meter ya. Jadi misalnya saya gambarkan ini adalah salah satu baja ringan yang saya perjelas ya. Di sini hanya ada pemodelan gaya tarik dan tekan saja, tidak ada batang lentur. Nah, ini sudah diajarkan di Unstruk 1 maupun Unstruk 2 ya. Misalnya ini adalah batang tekan ya. Kemudian ini adalah tarik. Ini juga tekan. Tarik semua ini di bawah. Nah, yang di tengah itu bisa tarik dan bisa tekan ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah gable frame. Jadi ciri-cirinya gable frame itu ini. Dan di sini adalah sambungan momen. Jadi tujuannya gable frame ini adalah memikul momen ya. Jadi gaya tarik yang dipikul itu sedikit. Jadi ini adalah gaya-gaya yang dipikul ya dari cording. Ya, ini adalah perbedaan rangka atap baja ringan maupun rangka yang dimodel seperti ini ya, dan juga rangka gable frame. Kemudian ini adalah batang lentur. Batang ini memikul momen yang sangat besar daripada gaya tarik maupun gaya tekan. Jadi ini juga batang lenturnya. Ini adalah batang tekan ya. Ini juga. Kemudian ini adalah sistem rangka baja untuk gedung. Jika lihat di sini, ini hanya ada balok dan kolomnya yang terbuat dari baja profil white flanknya ini atau WF. Pasti ini adalah batang tekan ya. Kemudian ini adalah, kita sebutnya batang lentur. Memang ada gaya tariknya tapi sangat kecil, lebih banyak menahan momen. Jadi kalau momen itu adalah seperti ini.
Ini ada momen negatif, kemudian ini ada momen positif. Ini negatif. Momen ini terjadi karena memikul gaya akibat balok anak di sini ya, ataupun juga memikul plat beton yang ada di atasnya balok WF. Sedangkan yang hijau ini adalah batang tekan semua. Jadi kalau batang tekan itu memikul gaya tekan atau gaya aksial. Jadi kalau kita gambarkan di free body diagram ataupun di gambar gaya aksial itu bentuknya seperti ini. Kalau di analisis struktur nanti pasti diminta menggambar gaya aksial seperti ini. Gaya aksial atau gaya normal ya, sama saja. Jadi batang-batang ini selain memikul momen juga memikul gaya lintang. Atau tekan. Komponen tekan pada baja itu umumnya berdiri atau secara vertikal. Ini adalah gambar perspektif dari kolom baja. Bisa terpasang pada kolom struktur bangunan, juga bisa terdapat pada rangka atap baja. Jika pada batang tarik itu kita kenal dengan simbol T, maka untuk gaya tekan itu kita tuliskan dengan simbol N. Untuk gaya tekan akibat beban atau kita bisa disebut dengan beban terfaktor, kita lambangkan dengan U. U itu adalah ultimate ya. Kemudian ada namanya N. N di sini adalah N nominal. Arti kata nominal di sini adalah gaya tekan yang sanggup ditahan oleh batang tersebut. LRFD atau Load Resistant Factor Design itu kita menggunakan faktor reduksi sebesar 0,85 ya. Jadi kalau rumusnya itu adalah NU harus lebih kecil dari faktor reduksi akibat compression ya kali N. Sedangkan NN ya, NN itu adalah agros kali tegangan kritis. F di sini adalah tegangan ya. Kalau NU di sini adalah gaya tekan akibat beban ya. Jadi kalau misalnya dalam struktur itu kita dapatkan ya, misalnya adalah portal, kemudian ini kita anggap sebagai A, B, C, D. Gaya tekan pada C dan D itu menimbulkan gaya aksial pada kolom tersebut, kolom CA ya. Inilah gaya aksial yang timbul. Ini sebagai NU atau gaya tekan ultimate. Dan karena di sini kita melihat bahwa penampang baja suatu kolom ataupun struktur tekan lainnya itu
simetris pada salah satu sumbu saja, tetapi berbeda untuk bentuk penampangnya, maka di sini kita kenal yang namanya sumbu kuat dan sumbu lemah. Jadi misalnya ini ada gaya ke arah sini ya, dan ada gaya ke arah sini. Kita anggap ini adalah gaya Y, kita anggap ini gaya X, maka berbeda perilaku dari baja tersebut. Ada istilah gaya ke arah Z. Di sini saya memunculkan gaya ke arah Y, itu misalkan ada gaya lateral, biasanya karena gaya akibat gempa atau angin. Dengan kita mengenal sumbu lemah dan sumbu kuat ini, maka tentu ada rumus yang mendukungnya. Kita melihat sumbu kuat dan sumbu lemah itu bisa dari nilai R. Apa nilai R? Nilai R itu adalah jari-jari inersia. R sama dengan 1/I. I ini adalah inersia ya, per A gross atau penampang kotornya ya. Jika kita hitung manual itu bisa, karena untuk inersia itu bisa hitung sendiri ya secara manual untuk arah X dan Y nya. IX berbeda dengan IY untuk penampang yang tidak seragam seperti ini. RX sama dengan IX per AG. AG ini sama. Kemudian RY sama dengan IY per AG. Nah, untuk sumbu kuat, nilai R itu dipilih yang paling besar. Misalkan Rx-nya nilainya yang lebih besar daripada Ry, maka sumbu kuat arahnya ke arah X ya. Atau kita pakai Rx sebagai bahan untuk mencari dari tegangan kritis pada sumbu kuat ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor tekuk ya. Tapi di sini saya mulai dengan permisalan sebagai berikut. Ini misalnya ada sebuah batang, kemudian ini ada tumpuan roll dan di sini ada sendi ya. Artinya kalau sendi tidak bisa bergerak ke arah X ya. Sedangkan ini bisa bergerak. Nah, misalkan di sini ada beban P1 dan ini ada P2. Maka yang akan terjadi selain melendut atau mengalami defleksi karena P1, juga mengalami defleksi tambahan akibat P2. Inilah yang dinamakan faktor tekuk. Nah, faktor tekuk inilah yang akan kita masukkan pada rumus untuk kelangsingan dari batang ya. Kita lambangkan di sini adalah lambda ya. Rumusnya adalah L K dibagi R. Lambda itu adalah kelangsingan batang ya. L itu adalah panjang batang, K itu adalah faktor tekuk, dan R itu adalah jari-jari girasi atau jari-jari inersia. Pada pemodelan dari
batang yang saya tunjukkan tadi itu dipakai untuk kolom. Jadi kolom itu selain ada gaya vertikal atau gaya gravitasi akibat beban di atasnya, ada juga namanya gaya lateral akibat gempa maupun angin ya, sehingga bisa terjadi yang disebut juga faktor tekuk yang tadi ya. Ini untuk nilai Y atau jarak antara titik ujung kolom sebelum berpindah dan sesudah berpindah. Ada bermacam-macam contohnya ya. Ada yang seperti ini. Dan juga bisa saja seperti ini. Tergantung dari kondisi tumpuannya. Nah, sebelum itu saya akan berikan batasan untuk kelangsingan antar kolom yang pendek, menengah, dan tinggi ya. Jadi misalnya ada 3 kolom seperti ini memiliki sifat kelangsingan yang berbeda. Jadi ada yang namanya elastis, kita bisa sebut juga Euler. Ada kondisi inelastik dan juga plastis. Pada kondisi elastis ya atau Euler, batang baja sudah menekuk ya, sebelum tegangan mencapai leleh. Dan untuk kondisi inelastik itu sebagian penampang sudah mengalami leleh. Kemudian untuk plastis ya, kondisi plastis itu seluruh penampang mengalami leleh sebelum terjadi tekuk. Untuk plastis ini terjadi pada kolom pendek ya. Untuk kondisi elastik ini terjadi pada kolom menengah. Untuk elastis ini terjadi pada kolom panjang ya. Nah, di sini arti dari kolom panjang, menengah, dan pendek ini dilambangkan dengan nilai lambdanya. Jadi untuk kolom yang panjang ini lambdanya lebih dari 110, sementara batang pendek ini lambdanya kurang dari 20. Nilai K di sini bervariasi ya, tergantung dengan kondisi tumpuan kolom tersebut yang berperilaku tekuk. Untuk kolom yang jepit dan jepit ya, kondisi tumpuannya misalkan diberikan beban aksial, maka kondisi yang terjadi adalah seperti ini dengan nilai K sama dengan 0,5. Kemudian kolom dengan kondisi sendi jepit dengan K adalah 0,7. Untuk kolom dengan kondisi tumpuan adalah sendi-sendi, nilai K-nya adalah 1. Jadi garis putus-putus ini yang saya gambarkan ini merupakan
perilaku defleksi dari kolom tersebut ketika ada beban aksial atau jenis tekuknya seperti ini. Untuk kelangsingan pada daerah kritis kita lambangkan dengan lambda C. Itu rumusnya adalah lambda per pi kali akar Fy dibagi dengan E. Pi ini 3,14, sedangkan Fy ini adalah tegangan leleh pada baja, kemudian E ini adalah elastisitas baja, kemudian lambdanya ini ya. Kemudian lambda kita dapat dari L kali K kali R. Lambda C ini kita hitung untuk mencari nilai W ya. Jadi untuk lambda C yang kurang dari 0,25 maka W nya sama dengan 1, dan lambda C yang nilainya di antara 0,25 dan 1,2 maka nilai W sama dengan 1,43 per 1,6 dikurangi 0,67 lambda C. Dan lambda C yang lebih dari 1,2 maka nilai W sama dengan 1,25 lambda C kuadrat.